Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-388. Video ini akan membahas atau menjelaskan tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Ini semua merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Nanti akan ada beberapa video. Indikator nasional mutu pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut dengan indikator mutu adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan kesehatan di praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah. Kita akan membahasnya ini secara serial dalam beberapa video. Mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Laboratorium kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan atau masyarakat. Unit transfusi darah yang selanjutnya disebut UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Pengaturan indikator mutu digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan UTD dalam melaksanakan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu yang ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan UTD harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator mutu. Indikator mutu di TPMD dan DG terdiri atas 4, yaitu 1. Kepuasan pasien, 2. Kepatuhan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan, ketiga, kepatuhan kunjungan pasien hipertensi sesuai jadwal kontrol untuk tepat praktek mandiri dokter. Dan keempat, penurunan skor Oral Hygiene Index Simplified atau OHIS pasien untuk tempat praktek mandiri dokter gigi. Adapun indikator mutu di klinik terdiri atas 1. Kepatuhan kebersihan tangan, kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, ketiga, kepatuhan identifikasi pasien, dan keempat, kepuasan pasien. Selanjutnya, indikator mutu puskesmas
terdiri atas 6, yaitu 1. Kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Keempat, keberhasilan pengobatan pasien tuberkulosis semua kasus sensitif obat. Kelima, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care sesuai standar. Dan keenam, kepuasan pasien. Selanjutnya, indikator mutu di rumah sakit terdiri atas 13. Pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Keempat, waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi. Kelima, waktu tunggu rawat jalan. Keenam, penundaan operasi elektif. Ketujuh, kepatuhan waktu visite dokter. Kedelapan, pelaporan hasil kritis laboratorium. Kesembilan, kepatuhan penggunaan formularium nasional. Kesepuluh, kepatuhan terhadap alur klinis atau clinical pathway. Kesebelas, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh. Ke-12, kecepatan waktu tanggap komplain. Dan yang ke-13, kepuasan pasien. Selanjutnya kita akan bahas indikator mutu di laboratorium kesehatan. Indikator mutu di laboratorium kesehatan terdiri dari 1. Kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Ketiga, kepatuhan identifikasi pasien. Keempat, kepatuhan pelaporan hasil kritis. Kelima, kejadian sampel atau spesimen yang hilang. Keenam, pengulangan hasil pemeriksaan. Dan ketujuh, kepuasan pasien. Selanjutnya, kita akan bahas indikator mutu di unit transfusi darah. Indikator mutu di unit transfusi darah terdiri atas 1. Kepatuhan kebersihan tangan. Kedua, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Ketiga, pemenuhan kebutuhan darah oleh unit transfusi darah. Keempat, donasi dari pendonor darah sukarela. Kelima, hasil pemeriksaan golongan darah pendonor yang berbeda dengan uji konfirmasi golongan darah. Keenam, suhu penyimpanan produk darah. Dan ketujuh, kepuasan pasien. Indikator mutu merupakan indikator yang harus diukur oleh TPMD dan DG, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Selain indikator mutu tadi, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan atau fasilitas pelayanan kesehatan dapat menetapkan indikator tambahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pengukuran indikator mutu dilakukan dengan menggunakan profil indikator mutu. Pengukuran indikator mutu dilakukan melalui tahapan kegiatan antara lain 1. Pengumpulan data. 2. Validasi data. 3. Analisis data. Dan 4. Pelaporan dan komunikasi. Data yang digunakan pada tahapan kegiatan tersebut diperoleh dari setiap ruang dan atau unit pelayanan di TPMD dan DG, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD yang bertanggung jawab terhadap indikator mutu. Pengukuran indikator mutu dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam rangka menyelenggarakan dan mengkoordinasikan upaya pemenuhan indikator mutu, dapat dibentuk penanggung jawab mutu. Penanggung jawab mutu dapat berupa komite, tim, atau petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan TPMD dan DG, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD. Pembentukan komite atau tim disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja dari TPMD dan DG, klinik, puskesmas,
rumah sakit, labkes, dan UTD. Pengukuran indikator mutu dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengukuran indikator nasional mutu, plan kesehatan TPMD dan DG, klinik, puskesmas, rumah sakit, labkes, dan UTD yang tercantum dalam lampiran Permenkes RI nomor 30 tahun 2022. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang INM atau Indikator Nasional Mutu Plan Kesehatan pada video 388. Kita akan bertemu pada video 389 untuk membahas apa sih latar belakang, tujuan, dan sasaran Indikator Nasional Mutu. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.